Semangat pagi ya, salam sukses. Perkuliahan kita hari ini dalam materi sumber hukum pidana. Jadi sumber hukum pidana ini ada beberapa yang perlu kita ketahui tentang sumber hukum pidana. Di sini ada secara material, ada juga secara formil. Sumber hukum secara material, ya berarti kan kita melihat berarti hukum positif, hukum yang berlaku di suatu negara, yaitu adalah undang-undang. Itu boleh, undang-undang bisa dikatakan kitab undang-undang hukum pidana, itu salah satunya. Apalagi? Peraturan pidana kebiasaan Pak. Iya, peraturan pidana di luar KUHP. Misalnya apa di luar KUHP? Bisa tidak pidana korupsi, perbankan, perkebunan, money laundry. Nah, ini dia. Seperti dikatakan Bu Ajura tadi kan undang-undang. Kemudian apa lagi? Jurisprudensi. Nah, itu menjadi sumber hukum. Baru doktrin. Bagus, betul, doktrin tadi kan, itu masuk. Ini yang menjadi sumber hukum pidana secara material. Jadi kita harus paham itu, kita orang hukum harus mengetahui sumber hukum itu apa saja gitu loh. Secara materialnya apa, secara formilnya apa gitu ya. Jadi kita belajar sedikit saja, tetapi maknanya nanti kita luas, kita udah paham semua gitu. Jadi kita sedikit tapi konklusinya, kesimpulannya dari hukum pidana itu langsung dapat gitu kan. Jadi kita langsung paham gitu kan. Jadi di benak kita apabila terlihat sumber hukum pidana secara material berarti perundang-undangan boleh. Salah satunya adalah KUHP atau peraturan-peraturan di luar KUHP. Misalnya tidak pidana korupsi, money laundry, undang-undang perpajakan, undang-undang perkebunan, illegal lodging, semua itu menjadi sumber hukum. Kemudian jurisprudensi. Setelah itu doktrin, boleh ya. Jurisprudensi ada yang tahu Pak? Jurisprudensi definisinya? Jurisprudensi keputusan hakim terdahulu Pak, menjadi patokan untuk kasus yang sama Pak. Oke, putusan hakim terdahulu ya. Oke, berarti sudah paham ya jurisprudensi ya. Oke, berarti tadi itu secara material. Kita sekarang kembali secara formil. Kalau kita berbicara sumber hukum pidana secara formil, di mana kita lihat formil? Acaranya, tata cara, di mana? Formil. Misalnya kan ada perbuatan nih, perbuatan yang dilarang, ada ancamannya, ada pidananya. Ini bisa maju sampai ke pengadilan, disidangkan apabila ada formil. Kalau tidak ada formil, dia tak akan bisa. Ada acaranya Pak. Ya, di mana diatur? Di hukum acara Pak atau KUHP. Ya, di hukum acara pidana. Berarti kalau kita berbicara sumber hukum pidana secara formil, berarti salah satunya adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Terus apa lagi? Dan apa? Misalnya kan kalau kita undang-undang hukum acara pidana itu ada disertai dengan peraturan pelaksana yang berhubungan dengan hukum pidana formil. Ada PP-nya. Ada PP-nya itu pelaksana, ya. Itu biasanya ada peraturan pelaksana PP gitu. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara sumber hukum pidana ada secara material dan formil. Kalau material tadi itu adalah perundang-undangan yaitu KUHP, peraturan pidana di luar KUHP, jurisprudensi atau doktrin. Ya. Tapi kalau formil adalah KUHP dan peraturan pelaksana atau PP, ya. Kalau KUHP itu sekarang sudah ada perubahannya, sudah dua. PP 27, perubahan PP 58. PP 58 ini yang sangat signifikan di sini adalah tentang syarat formil seorang penyidik. Nah, itu loh. Jadi di situ ada hal yang dirubah dari PP 27 itu ke PP 58.
gitu ya. Terus yang material tadi kan itu secara tertulis. Ada secara tidak tertulis itu apa biasanya? Hukum positif juga. Sumber hukum material itu apa? Yang kalau yang tadi kan kita berbicara tertulis, yang tidak tertulis apa biasanya? Kalau hukum pidana material sumbernya? Tradisi, Pak. Apa, Pak? Tradisi, Pak. Tradisi. Tradisi. Ini Bang Don Salfran ya? Tradisi. Apa lagi kira-kira? Ini coba Bu Ajura. Kalau material secara tertulis tadi kan yang tadi KUHP, di luar KUHP, ya kan? Jurisprudensi, doktrin, itu secara tertulis hukum positif. Kalau tidak tertulis di mana? Bisa kita temukan di hukum. Kalau kita daerah-daerah apa namanya? Kalau tidak tertulis berarti dia ada, itu kan nggak tertulis. Adat, Pak. Iya. Kalau ada itu kan tidak tertulis, seperti kita ada KUHP buka. Misalnya di kampung itu ada melakukan, mereka belum mengenal misal tertulis ya. Berlaku hukum adat, mungkin diberikan sanksi apa? Sosial. Iya, sanksi sosial. Jadi ya bisa ya. Jadi sumber hukum material itu tertulis yang tadi. Kalau tidak tertulis adalah hukum adat, gitu ya. Simpel ya? Simpel kan? Oke, kita berbicara lagi tadi kan sumber hukum. Berarti sekarang kita berbicara subjek hukum. Nah, ini. Subjek hukum siapa biasanya di situ? Subjek hukum. Manusia atau orang atau badan hukum ya, Pak? Iya. Orang, terus atau badan hukum. Oke, badan hukum. Berarti ada dua. Orang di sini siapa? Orang di sini apa? Kamu udah pernah belajar nggak? Orang ini apa di sini? Manusia, Pak. Iya, manusia, betul. Manusia ini apa? Kira-kira? Kecakapan. Subjek hukum berarti orang yang dapat dihukum. Subjek hukum orang yang bisa dilakukan Subjek hukum ada 4, Pak. Gimana? Pleger, don pleger, pleger, dan witlocker, Pak. Luar biasa. Siapa tuh? Pak apa tuh? Saya, Pak, Dedi Wijaya, Pak. Oh, Dedi Wijaya ya. Oh, Dedi Wijaya. Oke. Ya, benar, luar biasa ya. Orang di sini adalah, jadi harus tahu, paham kita, karena kan orang yang melakukan delik itu kan tidak sendiri. Ada namanya dader. Itu bisa dia betul kata Bang Abdedi tadi, dader, pleger, don pleger, media pleger, witlocker. Ini orang di sini subjek hukum. Di sini orang yang melakukan, orang yang membantu melakukan, turut melakukan, atau orang yang memberikan iming-iming hadiah. Itu witlocker-nya itu betul luar biasa nih Bang Dedi nih. Berarti kalau kita berbicara subjek hukum, kalau memang di sini dikatakan orang di sini adalah dader. Berarti pleger, don pleger, media pleger, witlocker. Itulah dia yang dikatakan sebagai subjek hukum, sebagai pelaku pidana. Itu kalau misalnya kepada orang. Karena kan kita sering melihat di setiap pasal barang siapa. Nah, itu harus, jadi barang siapa tadi itu masuk yang tadi itu kategorinya. Barang siapa dengan sengaja, dengan melawan hak, mengambil sebahagian atau seluruhnya milik orang lain. Misalnya itu pasalnya ya. Barang siapa yang tadi ini harus jelas-jelas subjek hukumnya itu harus jelas. Jangan nanti pelaku utama dengan pelaku yang don player yang membantu jadi sama. Jadi pelaku pertama, pelaku kedua jangan. Karena orang yang membantu, kalau orang yang membantu itu adalah pasalnya udah beda. Membantu pasal 5556. Ancamannya pun berbeda. Sepertiga dari ancaman pokok gitu. Jadi nanti jangan salah-salah. Nanti siapa tahu nanti Ibu jadi sebagai salah satu law enforcement ya, penegak hukum. Mungkin nanti jadi jaksa atau jadi anggota Polri atau menjadi atau menjadi lawyer, harus dikuasai subjek hukum itu apa saja gitu. Jangan orang. Nah, itu tapi orang ini masih interpretasinya masih luas. Itulah nanti lihat di dader tadi. Terus yang kedua tadi adalah badan hukum. Kalau badan hukum apa di sini?
Korporasi, Pak. Korporasi. Berarti perseroan terbatas. PT. Kalau CP masuk nggak sebagai badan hukum? Masuk, Termasuk Pak. Gimana? termasuk Pak. CP, yayasan, koperasi. CP, CP, yayasan, Yayasan, koperasi masuk. PT, koperasi. Itu masuk nggak subjek hukum? Nah, itu ya. Jadi untuk subjek hukum yang namanya badan hukum itu adalah berarti betul PT, perseroan terbatas. Tetapi kalau CP itu belum masuk sebagai subjek hukum. Kalau CP belum, itu masih berbentuk apa? Berbentuk badan usaha, bukan badan usaha. Ah, gitu. Ya, Bu Melia ya. Itu masuk badan usaha. Badan usaha. Jangan nanti salah. Siapa tahu nanti di sini ada sebagai penyidik atau sebagai apa? CP dibuat menjadi subjek hukum. Jangan. Ya, harus terpikir di mindset kita bahwa subjek hukum pidana itu adalah orang yang tadi ya. Kalau PT, kalau badan hukum berarti dia adalah PT. CP tidak termasuk. Makanya kita sering ditemukan di mana? Perkara tindak pidana korupsi. Makanya di situ yang dikaji adalah bisa dicabut izin perusahaannya atau direksinya sampai organ perusahaan. Siapa saja organ perusahaan? Organ PT. Yang pertama paling tinggi adalah RUPS Pak. Ah, luar biasa. Yang kedua komisaris. Yang ketiga direksi Pak. Iya, luar biasa. Berarti nggak sudah paham lah ya. RUPS itu betul, dan direksi. Oke, itulah yang dikatakan organ apa? Perusahaan. Simpel kan? Belajar hukum sebenarnya simpel. Ya, Pak. Oke, kita tadi sudah berbicara dari sumber hukum. Sekarang kita masuk ke tujuan hukum pidana. Ya, apa tujuan hukum pidana? Jadi kalau kita melihat secara teori absolut, ya, secara teori absolut, jadi tujuan hukum pidana itu hukumannya itu dijatuhkan sebagai pembalasan, ya, pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan dan mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau masyarakat. Itu kalau kita melihat secara teori absolut, ya. Kalau ada lagi, kan ada dua teori tuh, teori absolut dan teori relatif. Kalau teori relatif di sini adalah sifatnya, itu salah satunya adalah itu menjerakan, ya. Yang kedua, memperbaiki pribadi si terpidana. Yang ketiga, membinasakan atau apa? Membuat terpidana tidak berdaya. Tidak mengulangi lagi. Iya, tidak berdaya. Jadi ada dua teori yang dikategorikan sebagai tujuan hukum pidana. Simpel ya? Simpel kan? Nah, jadi dari 3 materi kita tadi hari ini mungkin itu pembahasan kita ya. Jadi kalau kita berbicara hukum, membaca suatu regulasi, jangan separuh-separuh dan lihat penjelasannya. Seperti yang tadi kan, itu baru kita berbicara baru barang siapa misalnya, itu luas interpretasinya. Belum nanti dengan melawan hak, belum nanti mengambil sebagian seluruhnya milik orang lain. Jadi nanti bisa dilihat di penjelasan. Jadi kalau baca pasal, usahakan harus membaca penjelasan. Baca teori, baca ajas hukum, selesai, mantap hasilnya. Berarti bisa kita menemukan interpretasi pasal yang sesungguhnya. Tapi kalau kita hanya membaca pasalnya saja, itu tidak akan kita temukan. Jadi mungkin itu yang perlu kita kasih masukan. Apabila membaca suatu pasal, tolong dibaca penjelasan, ajas hukumnya, teori hukumnya. Itu harus yang perlu diketahui.